Kembali lagi, kali ini admin akan menceritakan komik atau manga Ultraman yang akan melanjutkan chapter sebelumnya, yaitu terjadinya pertempuran dahsyat antara para Ultra dengan para teroris Star of Darkness yang saat itu hampir menghancurkan daerah perkotaan di kota New York. Dimana di akhir ceritanya diketahuilah jika alien adat adalah kunci atau dalang dari aksi pertempuran tersebut, sehingga para petinggi di Star Cluster Council pun mulai merencanakan pembasmiannya dengan mengirimkan dua pembunuh mematikan, yaitu Leo bersaudara. Lalu, bagaimana nasib dari adat selanjutnya? Dan inilah dia ceritanya. Cerita akan kembali dimulai setelah kejadian peperangan antara para Ultraman dengan para teroris di Star of Darkness di kota New York sebelumnya, dengan permasalahan yang kini sedang dirasakan oleh seorang ambasador yang bernama Mephisto, yaitu akan jabatannya yang sedang dalam bahaya karena untuk mencari dalang masalah atas kejadian peperangan sebelumnya, yang tak lain adalah si alien adat. Para petinggi di Star Cluster Council, mereka harus menggunakan dua agen mematikan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yang tak lain mereka adalah Leo dan Astra. Oke, lanjut. Kini di sisi lain, kita diperlihatkan dengan adat yang terlihat berada di sebuah atap gedung dan mengobrol bersama seorang pria yang mungkin sebagai kenalan atau rekan dekatnya, di mana pria itu tidaklah mempermasalahkan tindak buruk yang telah dilakukan oleh adat sebelumnya, karena pria itu pun juga mengatakan akan selalu ada untuknya jikalau adat membutuhkan tempat istirahat. Kemudian kini di suatu lorong, terlihatlah ada dua pria yang sedang berjalan menyusuri ruangan sempit tersebut, di mana kini mereka berdua harus bersiap-siap menjalankan misi mereka di sebuah daerah yang akan menjadi musuh bagi mereka. Dengan misi mereka yang tak lain adalah untuk melenyapkan sosok adat. Lalu cerita beralih lagi kepada para agen Ultra seperti dalam markas SSSP, di mana Dan Moroboshi yang terlihat sedang berlatih keras dengan pedangnya sambil mengingat akan kematian saudaranya itu di kejadian sebelumnya, dan Shinjiro sendiri yang kini masih menikmati masa sekolahnya kembali bersama teman-temannya. Meskipun ia sendiri masih merasa aneh karena momen perubahan dirinya yang sangat drastis, yaitu dari seorang Ultra yang melindungi kota New York dan kini telah menjadi seorang pelajar biasa. Tapi meskipun begitu, Shinjiro saat itu juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke markas SSSP dan mengunjungi teman aliennya yaitu Red yang ada di pemukiman Star Cluster Council, di mana ia dan Red mulai menyadari adanya perubahan suasana di pemukiman tersebut, terutama atas kejadian teroris The Star of Darkness sebelumnya, sehingga para alien pun kini mulai tak bisa mempercayai para manusia, termasuk Shinjiro yang ada di sana. Oke, lalu berlanjut lagi, dengan tiba-tiba saat itu juga muncullah suatu siaran dari sosok alien bernama Ubarazu sebagai pemimpin dari Star Cluster Council yang akan memberikan suatu informasi penting kepada para manusia. Nah, tapi sebelum itu, di apartemen rekan dekat adat, di mana adat sendiri juga masih ada di sana, mereka malah dikejutkan dengan sebuah alarm akan adanya ancaman yang mengintai mereka. Hingga hal itu pun disadari oleh adat sendiri, di mana sosok yang mengintai tersebut tak lain adalah Leo bersaudara. Selanjutnya cerita harus beralih lagi kepada Taro yang kini sedang meminta maaf dengan mengunjungi pemakaman dari Dave, yaitu sahabat Taro yang telah terbunuh akibat ambisi Taro sendiri yang ingin menjadi seorang pahlawan di waktu sebelumnya. Hingga akhirnya momen itu harus terhenti saat Taro mendapati panggilan dari Jack, yaitu untuk melihat suatu siaran
Dan yang benar saja siaran itu adalah siaran dari alien Ubarasu sebelumnya yang menjelaskan akan keeksistensian suatu planet cahaya yaitu The Land of Light di nebula M78, alias sebagai tempat yang menjadi asal-usul dari para raksasa cahaya Ultraman, di mana Ubarasu memberikan kabar buruk yang telah terjadi terutama pada beberapa dekade yang lalu dengan adanya keanehan pada inti dari planet cahaya tersebut hingga membuatnya menjadi tidak terkontrol dan menyebabkan kehancuran sebesar 80% dari planet Ultra tersebut. Sehingga atas kejadian itu, kini alam semesta pun mulai mengalami ancaman bencana ruang dan waktu. Dan tentu saja kabar buruk itu pun juga akan mengagetkan banyak makhluk, terutama manusia sendiri yang tinggal di bumi. Dan tentu saja Shinjiro yang juga terkejut karena fakta Ultraman yang seharusnya menjadi pelindung semesta, kini malah menyebabkan bencana antar bintang. Hingga dari sini pun terkuak kenapa banyak ras alien dari berbagai planet mulai mengungsi dan menetap di bumi, tepatnya di daerah pemukiman alien tersebut. Selain itu, penjelasan dari siaran tersebut juga akan menjadi jawaban dari ucapan alien Pedan sebelumnya, yaitu pemimpin dari aksi teroris The Star of Darkness, jika Ultraman kini tidaklah menjadi sosok pelindung seperti yang manusia kira. Nah, selain itu, selain alien Ubarasu ini mengatakan sebuah fakta skandal dari kebenaran para Ultraman, ternyata dia juga memberikan pernyataan yang mengejutkan lainnya, yaitu karena keadaan semesta yang kini mulai goyah dan tentu saja akan mengancam seluruh makhluk hidup di dalamnya, maka saat ini ia bersama para alien lainnya mengungkapkan rencana cadangannya, yaitu untuk bisa menyelamatkan diri dengan berpindah ke dimensi yang lain dengan menggunakan planet bumi sebagai kapalnya. Nah, lalu saat semua orang mulai merasa cemas dan ketakutan akan fakta dan kabar tersebut, di sisi lain Ada dan rekannya di apartemen juga harus dikejutkan oleh serangan mendadak dari Leo bersaudara yang tentu saja berencana untuk mengincar kepala Adat saat itu. Sehingga pada momen inilah kini pertempuran antara Adat melawan Leo bersaudara akhirnya akan dimulai. Kemudian benar terjadilah di daerah sekitar pemukiman apartemen tersebut. Kini mulai terlihat hancur atas pertarungan Adat dengan Leo maupun Astra. Apalagi mereka berdua yang sudah tak segan-segan lagi dengan melepaskan kekuatan penuh mereka dengan menggunakan selan armornya masing-masing. Yang mana bisa dibilang jika keadaan Adat saat itu pun tentunya sangat terpojok oleh gempuran serangan dari kedua saudara tersebut. Oke, lalu cerita beralih dulu ke markas SSSP Jepang, di mana Hayata bersama anggota lainnya dikejutkan dengan kabar akan adanya pertempuran yang menyebabkan adanya kerusakan di daerah Hong Kong, Cina, yang mana tak lain jika itu adalah pertempuran antara Adat dengan Leo bersaudara. Nah, tapi karena rencana pembunuhan Adat adalah memang perintah dari petinggi Star Cluster Council, yang mana organisasi SSSP pun tak boleh ikut campur ke dalam urusan tersebut. Tetapi karena pertempuran itu terjadi di daerah pemukiman manusia, maka mau tak mau paling tidak haruslah ada yang bisa menghentikan pertempuran tersebut. Yang mana Dan Moroboshi akhirnya mengajukan dirinya untuk maju dan masuk ke dalam pertempuran tersebut. Apalagi untuk membantu Adat yang sebelumnya memang telah bekerja sama dengannya saat momen pertempuran di kota New York. Nah, kembali ke medan pertempuran, di mana dengan terpojoknya Adat oleh serangan Leo dan Astra, Adat pun kini mulai menggunakan atau mengonsumsi drug, yaitu cairan misterius yang bisa meningkatkan kekuatan pemakainya, di mana kini terlihat Adat mulai menunjukkan perubahan fisik dengan terlihat lebih besar dan perubahan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan ia yang bisa menghantam Astra sampai tak disadari.
Dan sekarang, dengan peningkatan kekuatan adat tersebut, maka ronde kedua pun akhirnya akan dimulai. Dengan kini berbagai serangan maupun pukulan bisa dilancarkan oleh adat, atau bisa dibilang jika kini pertempuran tersebut telah dikatakan bisa seimbang. Bahkan dengan kekuatan adat yang kini telah melonjak itu, hampir-hampir saja bisa merusak armor milik Leo dan Astra. Lalu karena keadaan mereka berdua yang makin memburuk, maka kedua saudara itu pun juga mulai menunjukkan keseriusannya dengan berubah ke bentuk aslinya sebagai wujud asli dari Leo dan Astra, yaitu dengan setelan armor penuhnya. Sehingga saat ini ronde ketiga untuk pertempuran itu pun akan dimulai. Namun lagi-lagi sebelum itu, cerita akan beralih lagi kepada Shinjiro bersama Red yang masih berada di pemukiman, di mana terlihat keadaan di sana mulai kacau atas kabar buruk sebelumnya, terutama atas apa yang selalu dirasakan oleh para alien jika berurusan dengan para Ultraman, yang mana Shinjiro yang ada di sana juga tentunya menjadi target akan amukan massa dari para alien yang sedang merasa kesal, hingga akhirnya Red pun meminta Shinjiro untuk kabur dan pergi dari sana untuk sementara waktu. Lalu cerita berlanjut lagi ke medan pertempuran, di mana dengan perubahan final armor Leo dan Astra, kini mereka berdua pun mulai bisa kembali berada di atas langit, yaitu dengan bisa begitu mudahnya melawan dan mengajar kekuatan dari adat yang telah ditingkatkan. Kemudian dari berbagai serangan dan kombinasi yang kedua belah pihak itu lancarkan, bahkan sampai momen tubrukan pukulan antara adat dan Leo saja, hal itu masih saja dimenangkan oleh pukulan Leo sendiri, di mana tangan adat kini yang malah menjadi hancur oleh pukulan tersebut. Sehingga sekali lagi keadaan adat pun mulai terlihat melemah, dan sekarang untuk nasib dari adat antara hidup dan matinya telah terlihat di depan matanya. Nah, tetapi sebelum kita tahu akan nasib dari adat tersebut, ternyata ini akan menjadi akhir untuk chapter manga Ultraman, yaitu untuk chapter 71 sampai 75. Lalu kalau kalian masih penasaran apakah benar adat akan mati, atau apakah akan ada bantuan yang datang untuk menolongnya, untuk itu silahkan nantikan kelanjutannya sembari saya mencari kelanjutan komiknya, karena perlu kalian tahu jika komiknya telah di take down dari web komiknya, jadi kemungkinan akan memakan waktu untuk mencarinya. Jadi kesimpulannya, mungkin cukup itu dulu untuk kelanjutan cerita manga Ultraman. Tapi sebelum itu, silakan untuk komen di bawah apakah kalian suka dengan komik ini, dan apakah kalian ingin melanjutkan chapternya. Dan kalau banyak yang request, tentunya akan saya lanjutkan ceritanya. Oke, kalau begitu, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan saya akhiri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.